Judul buku. Judul buku berbeda dengan topik. Topik merupakan pokok pembicaraan atau masalah yang dibahas, sedangkan judul adalah kepala tulisan. Cara memperoleh ide judul buku yaitu menggunakan alat pembuat judul buku, menuliskan masalah yang akan dipecahkan, membuat subjudul untuk memperjelas, dan mudah diingat. Proses penulisan judul. Judul dapat dibuat dengan menggunakan kata kunci yang akan sering muncul dalam buku, baik pada konsep dan variabel utamanya, judul dan subjudulnya, tabel, dan gambar. Judul juga dapat dibuat berdasarkan kebutuhan pembaca, seperti penelitian, fokus klinis atau metodologi yang sangat relevan. Mengembangkan kerangka buku. Fungsi kerangka buku. Kerangka buku adalah rangka yang menyajikan keseluruhan isi buku. Kerangka ini adalah tindak lanjut dari pengembangan topik dan pernyataan tesis. Kerangka buku adalah sistem untuk membantu kita mengatur pikiran dan gagasan kita. Kerangka buku disebut juga mindset. Mengembangkan kerangka buku. Sistematika buku. Secara umum, buku ilmiah disusun dengan sistematika cover, halaman preliminaris, teks matter, dan postliminaris. Dalam penyusunan kerangka buku ini, yang cukup menyita waktu adalah isi buku yang terdiri dari beberapa bab. Penyusunan abstrak. Pengertian abstrak. Abstrak menguraikan intisari dari sebuah buku yang merupakan satu pokok gagasan. Abstrak akan dijadikan acuan pembaca, apakah mereka akan membaca buku secara utuh, ataukah akan menghentikannya sampai di abstrak. Abstrak adalah alat promosi bagi buku ilmiah yang diterbitkan. Fungsi abstrak. Abstrak bertujuan untuk menginformasikan dan meyakinkan pembaca bahwa buku tersebut menarik, penting, bermanfaat, valid, dan reliable sehingga perlu dibeli dan dibaca. Jenis abstrak. Berdasarkan isinya, abstrak dibagi menjadi dua, yaitu 1. Abstrak informatif. Suatu uraian singkat yang menyajikan informasi kuantitatif dan kualitatif secara umum. 2. Abstrak indikatif. Abstrak yang menyajikan pernyataan umum tentang karya ilmiah. Berdasarkan fungsinya, abstrak dibagi menjadi 4, yaitu 1. Abstrak ulasan atau abstrak kritik. Menyajikan penjelasan dan evaluasi atau kritik terhadap isi karya ilmiah. 2. Abstrak pokok. Menyajikan hal-hal yang dapat menarik pembaca terhadap isi karya ilmiah. 3. Abstrak terarah. Digunakan pada suatu karya ilmiah atau sumber rujukan untuk membuat berbagai uraian singkat yang ditujukan pada bidang tertentu. 4. Abstrak statistik atau numerik. Suatu uraian singkat yang menyajikan data dalam bentuk tabel atau numerik. Karakteristik abstrak. 1. Singkat dan menyeluruh. 2. Berketelitian tinggi. 3. Jelas. 4. Dalam abstrak tidak ada pergantian paragraf. 5. Sedapat mungkin dihindari pemakaian kalimat aktif, sebaiknya kalimat pasif. Unsur-unsur non-linguistik dalam penulisan abstrak juga dirangkum oleh Jawari tahun 2013. Unsur-unsur sebagai berikut. 1. Memberitahu pembaca informasi apa yang ada di dalam artikel atau makalah. 2. Selalu amat pendek, biasanya 100-150 kata atau 150-200 kata. 3. Memperkenalkan subjek kepada pembaca yang kemudian pasti membaca artikel atau makalah. 4. Mengkomunikasikan informasi spesifik dari artikel atau makalah. Isi abstrak buku ilmiah. Abstrak dalam buku ilmiah terdiri atas latar belakang tahap 1, tujuan penulisan atau penelitian tahap 2,
metode penelitian atau penulisan tahap 3, temuan utama penelitian atau telaah pustaka tahap 4, pembahasan dan kesimpulan tahap 5. Abstrak seyogianya ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci. Kata kunci merupakan kata atau kelompok kata, frasa, yang menunjukkan konsep pokok yang dibahas dalam buku ilmiah. Kata kunci berfungsi sebagai alat penelusur artikel atau buku ilmiah. Fungsi pendahuluan. Buku ilmiah versi dikti diawali dengan pendahuluan yang berisi permasalahan yang ada pada stakeholders, lingkungan biotik dan abiotik, dan lain-lain. Pendahuluan berfungsi untuk memotivasi pembaca dalam Safnil tahun 2016 agar bersedia membaca isi buku. Oleh sebab itu, kita harus mampu menulis bagian secara menarik dan meyakinkan. Tahapan pendahuluan. Tahap pertama dalam pendahuluan adalah menetapkan wilayah penelitian. Tahap kedua adalah pernyataan tentang alasan kegiatan penelitian, yaitu antara lain dengan menunjukkan kelemahan atau kekurangan hasil penelitian sebelumnya. Tahap ketiga adalah menggunakan peluang penelitian. Kita dapat mengadopsi gaya retorika artikel ilmiah hasil penelitian ini untuk menulis bagian pendahuluan dalam buku ilmiah.